Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita menemukan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan dari malam hingga pagi ini Tuhan. Kebetulan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan apapun hamba sampaikan semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih, haleluya, amin. Judul renungan kita pagi ini, teladan dalam kesucian. Terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Apa itu teladan? Teladan itu sifat atau sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut dicontohi. Mengapa kita harus menjadi teladan? Karena karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh masih muda. Namun jika kata-katanya dewasa, sikap lemah lembut, dan punya prinsip yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan dipandang remeh hanya karena umurnya masih muda. Menjadi teladan adalah perintah atau sebuah keharusan bagi setiap kita dan harus dilakukan secara sekarang, bukan menunggu situasi yang mendukung. Dan menjadi teladan harus dimulai dari sekarang. Menjadi teladan dalam kesucian. Contohnya, menjaga kesucian diri. Artinya kita harus menjaga diri kita sendiri. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan dosa. Kesucian menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti bebas dari dosa, murni hati dan batin, kebersihan hati. Suci atau kudus dalam bahasa Ibrani kados, artinya bisa dari yang lain untuk digunakan. Kesucian juga dapat diartikan sebagai integritas atau bersih dan murni hati. Itu terambil dari Mazmur 24 ayat yang keempat, berbunyi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Kesucian menunjukkan pada keadaan di mana seseorang dapat bersekutu dengan Allah, sepikir dan seperasaan dengan Kristus. Di Filipi sudah jelas bahwa kita sebagai orang percaya kita harus memiliki dan berhubungan erat dengan Tuhan, sepikir dengan Tuhan. Murni hati dalam konteks ini di Mazmur 24 ayat 4 menjelaskan bahwa memiliki arti bahwa seseorang hamba Tuhan tidak boleh memiliki motivasi yang salah dalam melayani kawanan domba yang sudah Tuhan percayakan kepada dirinya. Bersih tangan lebih menunjukkan pada area keesraan atau tindakan yang terlihat, sedangkan murni atau suci hati lebih menunjukkan kepada internal atau keadaan hati atau orang yang tulus dan tidak akan mencari pujian buat dirinya sendiri. Amsal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kita jangan menunjukkan diri kita, tapi dipuji oleh Tuhan. Ini sangat jelas buat kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kesimpulannya, sebagai orang percaya tentu kita menjadi teladan baik yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak menjadi teladan buruk yang menantang firman Tuhan. Untuk itu, berhati-hatilah menghadapi situasi dunia yang penuh dengan kecemasan. Jangan hanya oleh sebagai godaan dan kesenangan sesaat, sebab semuanya itu akan membawa kita kepada kehancuran. Bila kita hidup dalam kebenaran firman Allah, semuanya yakin dan Roh Kudus akan memampukan kita
dan melakukan semuanya itu bersukacita dalam karena Tuhan akan memperhatikan semuanya itu sebagai bentuk kasih kita kepadanya, maka kita akan menerima kebahagiaan bersama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan apapun hamba sampaikan itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Ini adalah doa kami Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya, amin.